Oke, kasus berikutnya kita langsung bahas ya. Ini kelihatannya masalah gerak harmonik sederhana nih. Jadi ada suatu benda bermasa M ya. Oke, M-nya adalah 2 kilogram di sini. Ya, diikatkan pada sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Konstanta pegas K-nya adalah 200 ya, 200 Newton per meter. Ya, kita tuliskan dulu datanya. Kemudian dikatakan sistem ini diletakkan pada bidang data licin seperti pada gambar. Nah, kalian bisa lihat ya, ini gambarnya, ini bendanya, massa 2 kilo, diikat pada pegas dengan konstanta pegasnya 200 Newton per meter, ya, dan benda berada di bidang data licin. Nah, kemudian ada keterangan gini, jika pada waktu T sama dengan 0, ini berarti saat mula-mula ya, T sama dengan 0 itu awal. Ternyata benda udah menyimpang sejauh 0,05 meter. Nah ini kita lihat ke gambarnya ya. Ini benda udah menyimpang saat T-nya sama dengan 0. Jadi di awal simpangannya nggak 0, tapi udah menyimpang sejauh 0,05 meter. Jelas, yang 0,05 meter ini adalah simpangan mula-mula. Kita mengetahui ya, simpangan pada gerak harmonik sederhana disimbolkannya dengan Y. Nah, karena ini simpangan mula-mula, ya kita kasih namanya Y0 aja ya. Y0-nya adalah 0,05 meter. Ya, dan kemudian ini diketahui juga kelajuan. Nah, jelas ini kelajuannya juga. Kelajuan mula-mula saat T-nya sama dengan 0 second. 0,6 meter per second. Dan nanti kelajuan mula-mula disimbolkan dengan V. V-nya V0 ya. Nah, ini kelajuan mula-mulanya 0,6 meter per second. Paham ya? Yang jadi pertanyaan nanti persamaan simpangan benda tersebut. Atau tadi simpangan benda itu Y. Nah, persamaannya kita carikan dan kita mengetahui bentuk umum persamaan simpangan pada benda yang melakukan gerak harmonik sederhana. Itu adalah Y sama dengan A dikalinya dengan sin. Nah, sin suatu sudut. Ya, sudutnya disebutnya sudut fase. Di mana sudut fase di sini bisa kita uraikan menjadi omega T. Nah, ini harus ditambah lagi dengan apa yang namanya sudut fase mula-mula atau theta 0. Kenapa? Karena di waktu T-nya sama dengan 0 atau mula-mula, tadi benda udah menyimpang sejauh 0,05 meter. Artinya nanti sudut fase mula-mulanya di sini udah nggak 0. Ya, tapi ada nilainya. Ya, bernilai tertentu nanti di sini. Ya, jadi biasanya kan umumnya itu gerak harmonik sederhana itu persamaan simpangannya. Nah, ini A sin omega T. Nah, ini kalau kasusnya benda tuh belum menyimpang di awalnya. Ya, itu artinya theta 0-nya masih 0. Nah, di sini kan benda udah menyimpang. Jadi di sini kita harus tambahkan lagi dengan apa yang namanya sudut fase kita sebutnya ya. Sudut fase mula-mula. Bisa ya dimengerti cara kerjanya. Nah, ini persamaan simpangannya, artinya nih, dari persamaan simpangan ini ya kita harus carikan amplitudo. Ya, nanti kalian bisa lihat kepilihan ya. Nah, ini yang angka di depan ini amplitudo, kita harus carikan nilainya. Kemudian kita harus cari omega ya. Omega koefisiennya T, angka di depan T. Nah, ini nih. Ini kelihatannya omeganya 10 nih. Ini kalau dilihat dari seluruh pilihan ini 10 semua, tapi nanti kita akan berusaha hitung juga ya. Dan theta 0. Nah, theta 0-nya kalau kita perhatikan 0,7. Ya, sebetulnya ini nih kalau kita mau langsung nih ya, kalau kalian mau cepatnya ya sebenarnya karena ini kebetulan pilihannya ini angka-angkanya identik yang di sini. Nah, sebenarnya kalian cukup ambil yang plus aja di sini. Ya, dan ininya sin. Nah, kalau kita perhatikan ini jawaban yang paling memungkinkan itu yang C ya. Kalau yang A kan di sini cos. Salah ya. Kemudian yang E juga di sini cos. Nah, kalau yang D dia sin, tapi di sininya dikurang ini ya. Ini kalau kalian mau menebak atau mau langsung cepet ini kalian bisa jawab yang C. Ya, tapi kita akan coba hitung ya. Ini kok bisa jawaban yang C ya. Kita akan hitung. Oke, supaya kalian ngerti juga cara perhitungannya. Oke, jadi sekali lagi dari persamaan simpangan wajib cari A, omega, dan theta 0. Nanti Y sama T-nya nggak usah. Itu persamaan simpangan dinyatakan dalam Y dan T seperti ini.
Oke, pertama-tama kelihatannya kita bisa carikan omeganya terlebih dahulu. Nah, ini omega ya, atau kecepatan sudut. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, omega atau kecepatan sudut itu bisa dihitung lewat hubungan antara omega, konstanta pegas, dan massa. Ini di bab gerak harmonik sederhana kita udah belajar bahwa omega itu adalah akar dari K per M. Nah, ini rumusnya. Ya, rumus mencari omega kalau diketahui konstanta pegas dan massa benda. Ya, ini gerak harmonik pada pegas. Ya. Nah, omeganya jadi kita bisa hitung ini adalah akar dari K-nya yang 200 kan. Substitusi ke sini 200 per masanya 2. Ya udah, omeganya di sini ya akar 100 dong. 200 per 2 ya. Sama dengan 10. 10 radian per second. Nah, ini nilai omega. Nanti yang angka 10 kita bisa taruh sini ya. Oke, omega berhasil kita temukan. Tinggal kita mencarikan nilai amplitudo A dan theta 0, sudut fase awal. Oke, mencari amplitudo dan sudut fase awal kelihatannya nanti kita bisa menggunakan kedua data ini nih, yang Y0 dan V0. Oke, untuk yang Y0 dulu. Jadi kita mengetahui sebenarnya persamaan simpangan itu Y sama dengan A dikalinya dengan sin. Nah, sinnya sebenarnya sin suatu sudut fase ya, sering disimbolkannya dengan theta. Nah, nanti theta itu kan bisa diuraikan seperti ini. Ya, cuman sebenarnya ini rumus apa atau persamaan umumnya tuh seperti ini. A dikali sin suatu sudut fase tertentu. Nah, karena di sini diketahuinya Y0, kita tulis di sini ya. Y0 sama dengan A dikalinya dengan sin. Nah, tetanya juga di sini theta 0. Kalau di sini simpangannya simpangan awal, ya berarti sudut fasenya sudut fase awal juga. Ya, jadi ini persamaan untuk simpangan awal. Yang kebetulan Y0-nya diketahui ini. Ada nilainya 0,05 meter ya. Sama dengan amplitudo belum tahu, yang mau kita cari tulis ulang dikalikan dengan sin. Nah, theta 0-nya juga kan yang mau kita cari. Jadi ini tulis ulang nih. Sementara kita simpen dulu persamaan ini. Ini belum bisa diapa-apain ya. A-nya belum tahu, theta 0 belum tahu. Oke, kita beralih ke yang V0 sekarang. Kita mengetahui nih, ini dari persamaan kecepatan ya. Pada gerak harmonik sederhana, bahwa kecepatan itu adalah A dikali dengan omega dikali dengan cos theta. Nah, ini adalah persamaan kecepatan pada benda yang melakukan gerak harmonik sederhana. Ini udah nggak boleh lupa ya. Sehingga kalau di sini diketahuinya V0 ya, kita ganti ini jadi persamaan kecepatan awal ya, V0. Yang A-nya sih tulis ulang, omeganya tulis ulang. Nah, cos-nya di sini cos theta 0 juga. Ya, jadi kalau V0 kecepatan mula-mula ya sudut fasenya sudut fase mula-mula. Paham ya? Di mana V0-nya adalah 0,6. Taruh sini 0,6. Amplitudo nggak tahu berapa. Omega, tadi yang di atas kita udah hitung 10 ya. Omeganya ini 10 dikalikan dengan cos theta 0. Nah, nanti yang 10 pindah ruas. 0,6 bagi 10 itu adalah 0,06. Sama dengannya nanti ini A dikali dengan cos theta 0. Dapat nih. Persamaan yang kedua ya, ini masih dinyatakan dalam A dan theta 0. Nah, dari sini kelanjutannya nih ya. Ini kita udah dapat dua persamaan ya, masih dalam A dan theta 0. Nah, kelanjutannya ya udah kedua persamaan ini kita perbandingkan aja. Jadi maksud gini, yang A dikali sin theta 0 ya, sin theta 0 kita bandingkan aja dengan yang A kali cos theta 0. Ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, sama dengannya yang A sin theta 0 kan tadi nilainya yang 0,05. Kita taruh sini 0,05 pernya yang A cos theta 0 ini nih. Itu kan 0,06. Nah, ini yang terjadi dari perbandingan ini. A-nya bisa kita coret. Nah, sin theta 0 per cos theta 0 itu adalah tan. Ya, tan theta 0 ya. Sin per cos, ingat ini trigonometri. Tan theta 0. Nah, 0,05 per 0,06 jelas ini adalah 5 per 6. Sehingga mencari sudut fase awalnya nih. Ini dari sini kita dapatnya sudut fase awalnya dulu ya. Ya, tinggal tan ini ya, ini disebutnya inverse ya, inverse dari tan ya. Ini seperti pangkat min 1 dari
5/6. Paham ya? Dan kebetulan di data soal kita punya nih. Ini kalau kita lihat ya. Nah, tan inverse 5/6 ya. Inverse dari tan 5/6 itu adalah 0,7 radian. Beres. Ya, ini dari data soal ya. Berarti ya tan inverse 5/6 di sini theta 0-nya adalah 0,7 radian. Selesai. Sehingga ya ini nanti yang 0,7 kita bisa taruh di sini nih. Nah, gantikan yang theta 0 jadi 0,7. Tinggal cari amplitudo. Nah, cari amplitudo kelihatannya boleh kita gunakan persamaan yang ini aja ya. Bahwa 0,05 itu sama dengan A dikalikan dengan sin theta 0. Nah, seperti ini ya. Dari sini kita akan carikan amplitudo. Nah, kita akan cari nih yang sin theta 0 dulu. Ya, kita mengetahui yang ini nih, data yang tan theta 0 ya, itu adalah 5/6. Nah, ini sedikit trigonometri ya, trigonometri dasar. Kita coba gunakan bantuan segitiga siku-siku ya. Ini masalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku sini ya. Kemudian ada sudut theta 0 katakanlah di sini. Nah, kita mengetahui tan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi depan dan samping. Kalau sudut theta 0 posisi di sini, yang jadi sisi depan, nah yang ini ya. Ini sisi depan. Nah, yang angka 5 ini jadi sisi depan. 6 sisi samping di bawah. Sehingga sisi miring bisa kita hitung. Pakai Pitagoras ya, sisi miring langsung. Ini akar dari 5 kuadrat 25 ditambah 6 kuadrat 36. Dapat sisi miring akar 61. Kita taruh di sini ya, akar 61. Sehingga bisa dong kita hitung nilai sin dari sudut theta 0-nya. Itu adalah perbandingan antara sisi depan dan miring. Yaitu 5 per akar 61. Paham ya? Nah, nanti yang 5 per akar 61 kita substitusi ke sini ya. Sin theta 0-nya langsung kalian gantikan jadi 5 per akar 61. Ya, jadi ke sini ya, 0,05. Nah, di sini amplitudonya mau kita hitung. A dikali dengan sin theta 0 adalah 5 per akar 61 ya. Tadi yang ini, sin theta 0. Paham ya? Sehingga mencari amplitudo ya gampang. Yang akar 61 kali silang aja ya. Jadi 0,05 dikali akar 61 pernya per 5. Paham ya? Jadi amplitudonya ya 0,05 per 5 itu 0,01 ya. Dikali kebetulan akar 61. Kita punya datanya itu 7,8. Kalian bisa lihat ya. Jadi dikalinya 7,8 beres nih 0,078. Ini amplitudonya sehingga ke pertanyaannya lagi ya. Tadi kan kita diminta menentukan persamaan simpangan benda yang ini kan. Y sama dengan ya Y-nya tulis ulang. Amplitudo ambil yang ini 0,078 dikalinya dengan sin. Nah, sin buka kurung ya. Omega yang ini yang 10 ya. 10-nya 10T kemudian ditambah theta 0 tadi. Theta 0 yang 0,7 radian. Taruh di sini 0,7 selesai. Dan benar ya, jawaban kita yang C cocok. Ya, 0,078 Y-nya ya. Sin 10T tambah 0,7 ya. Jadi sebenarnya tadi tanpa dihitung kita bisa langsung analisa ke jawaban. Karena kan kita mengetahui ya persamaan simpangan itu ya seperti ini. Ya, tapi ini hanya kebetulan aja ya. Karena tadi hanya satu-satunya jawaban yang modelnya mirip dengan persamaan simpangan yang kita punya. Ya, pada prakteknya ya kalian harus tahu juga cara menghitungnya. Ya, ini harus ngerti. Kenapa tadi kita bisa analisa jawabannya yang C. Bisa ya dimengerti, ini boleh dilihat kembali cara kerjanya. Oke, sip.